Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bicara baru nyalakan speakernya atau mic-nya. Tapi kalau enggak langsung matiin lagi ya supaya nanti tidak mengganggu ada suara-suara background di belakang. Ya. Siapa tahu ada anak nangis dan sebagainya kan jadi mengganggu ya. Oke, kita akan mulai. Sorry. Ya, kita judul dari ini kan sebenarnya mata kuliah ergonomi, tapi saya memperluas atau memperluas wawasannya, tidak hanya ergonomi yang kita bahas, juga adalah rancangan tata kerja atau studi gerak juga, dan ergonomi tentunya. Ini akan menjadi pembahasan pada mata kuliah ini, di mana mungkin pernah melihat ya beberapa di YouTube atau dimanapun orang bekerja kan biasanya gini, misalnya contoh paling gampang dia tukang itu ada tukang yang kerjanya cepat, udah beres gitu kan. Tapi ada juga yang ini tukang ini 2 hari 3 hari cuman begitu aja gitu. Padahal memang kerja tapi dia cara kerjanya juga berbeda gitu. Atau tidak hanya di tukang, misalnya dalam pembangunan membangun sebuah bangunan, juga di pekerjaan di pabrik. Di pabrik itu juga banyak bekerja gitu. Tapi banyak pekerjaan yang tidak begitu penting dilakukan. Jadi seolah-olah, atau di kantor, saya dulu punya anak buah ada 300 orang proyek ya seluruh Indonesia. Nah di kantor paling ada 30 orang lah ya. Itu saya amati orang bekerja itu ada beberapa tipikal gitu. Pertama tipikalnya memang rajin gitu, tapi efektif gitu. Dia nggak banyak kerja tapi hasil outputnya tuh lebih banyak gitu. Ada juga yang kayak sibuk bak sini sana sini, banyak bergerak tapi outputnya tuh nggak ada gitu, nggak ada yang menghasilkan sesuatu. Jadi banyak gerak, banyak, kalau orang Sunda bilang lupa ugat gitu, kesini sana sini tapi menghasilkannya tidak ada yang dihasilkan. Nah apalagi yang sewaktu saya memimpin proyek tersebut, jadi saya amati tuh ada orang kerja gitu naik laptop, dia tuh ngerjainnya bukan ngerjain yang dikerjakan, tapi kerjanya yang di luar kerjaannya dia, ataupun dia mengerjakan sesuatu yang ya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Terus kemudian ada juga tuh ada tipikal yang pekerja itu menghindari ketemu bos dari gitu. Kalau dia tuh lihat ada tembok, dia kalau bisa ngumpet supaya nggak disuruh gitu. Ada juga yang memang bahkan datang, Pak, saya belum ada tugas apa yang bisa saya lakukan. Ada yang menawarkan diri, tapi ada yang menghindari. Itu yang saya lihat, pengalaman saya menangani orang banyak gitu. Itu salah satunya. Nah, terlebih lagi kalau kita melihat ada disampingkan dari metode berbagai macam orang itu, ada juga yang cara kerja juga berbeda. Kalau dilihat saya tadi sih menemukan di Instagram tuh ada satu, jadi ada teknik-teknik pekerja yang misalnya tukang bangunan, tekniknya cepat banget gitu. Dengan dia punya teknik, tapi pekerjaannya jadi cepat.
Terus ada berapa, mungkin ada berapa pakai teknologi, ada juga yang enggak. Ada yang pakai teknologi, dia rancang sesuatu agar lebih mempermudah dan lebih efektif untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, sebenarnya ini juga menarik, kalau kita di kalangan teknik industri itu adalah merancang tata cara kerja. Jadi kita amati dulu sebuah orang lagi bekerja, kita amati, baru kita analisis tata cara kerjanya, dihitung waktunya, terus diulang. Nah, sasaran berikutnya adalah memberikan semacam tata cara kerja. Tata cara kerja gimana caranya supaya pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Dengan mempertimbangkan segi ergonomis. Di ergonomi itu adalah satu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan alat, mesin, dan sebagainya. Supaya dia lebih sesuai, lebih alami. Si ergonomi adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa mengganggu suatu hal yang alami di tubuh si manusia. Jadi kalau tidak alami, sehingga terjadi karena terus-menerus dilakukan akan mengganggu dari kesehatan. Bisa pegel, bisa apa, bisa terpleset, bisa dan sebagainya. Nanti kita bahas secara keseluruhan satu persatu ya. Oke, kita Pasar ayam gimana? Tadi mau nanya apa gitu? Lindur dia, Pak. Hah, Ngalindur? Oke. Jadi kalau karena kita industri, fokusnya kita akan lebih kepada industri ya, kepada proses suatu barang. Contoh misalnya kita ada produksi, pasti ada bahan baku, di industri itu ada bahan baku dan bahan penunjang. Kemudian ada tenaga kerja, ada mesin, fasilitas, ada informasi, ada energi dan waktu. Itu adalah merupakan input dari suatu sistem industri. Di dalam sebuah industri itu pasti ada kegiatan produktif ya. Pertama ada perpindahan, transportasi, proses nilai tambah dari yang sesuatu bahan baku dirancang, dikerjakan, akhirnya punya nilai tertentu. Makanya bisa ada handphone, bisa ada laptop, bisa ada pesawat terbang, bisa kendaraan. Nilainya jadi meningkat berkali-kali lipat karena ada proses sentuhan teknologi, sentuhan pekerjaan-pekerjaan kita akan menghasilkan sesuatu. Jadi kegiatan-kegiatan produktif dan kegiatan non produktif banyak. Jadi di dalam sebuah industri juga ada beberapa kegiatan yang non produktif yang tidak mungkin bisa menjadi tagihan kepada si pelanggan. Contoh misalnya waktu idle atau delay atau istilahnya menunggu. Waktu menunggu itu kan tidak dibayar oleh si pelanggan. Nah, kalau bisa sih setiap hari itu proses mengerjakan idle time-nya atau proses mengerjakan suatu barang itu seharusnya lebih lama, harusnya lebih cepat lagi, lebih pendek lagi. Karena beberapa waktu-waktu delay ini akan, kalau kita bisa memperbaiki, akan lebih pendek waktunya, waktu pengerjaannya. Contoh buat kursi itu berapa menit per hari, idle time-nya setiap berapa menit kan keluar kursi gitu. Itu hitungan dan belajar. Kalau kalian kan teknik mesin, tetapi proses konsentrasi teknik itu lebih fokus ke nanti bagaimana mempelajari bagaimana memproduksi sebuah produk, bagaimana mengelola industri, bagaimana ada beberapa hal pengetahuan yang mungkin kalian harus dapatkan supaya memiliki wawasan ke teknik industri. Kemudian ada waktu setup. Waktu pada saat kita membangun sebuah proses, itu kan ada setup. Oh, mesinnya ukurannya begini nih, ada ukuran-ukuran lainnya harus di setup dulu supaya nanti prosesnya akan lebih lancar dan sebagainya. Ini adalah merupakan setup itu adalah merupakan kegiatan yang tidak produktif, artinya tidak menjadi satu ranah konsekuensi dari si pelanggan untuk membayar setup itu. Kemudian material handling. Kalau bisa sih material itu
datang dari bahan baku dari supplier tuh langsung masuk, langsung proses gitu. Itu adalah material handling. Bagaimana penanganannya tanpa harus melakukan material handling yang berlebihan, ditaruh dulu, disimpan dulu, itu kan butuh ruangan, butuh orang yang mengelola, butuh biaya untuk gudang itu material handling. Jadi sehingga itu yang tidak dibayar oleh si customer menjadi beban material handling ini. Kemudian loading and unloading, artinya kalau dari si supplier itu ngirim barang, berarti kan harus diturunin. Nah, turun itu ada biayanya karena kita harus bayar orang untuk tukang untuk ngurusin barang, ya. Dari kalau pakai teknologi ada kan berarti harus ada teknologi juga di situ. Kemudian kan unloading naikin ke atas ke transportasi, unloading berarti turunin ke bawah ke gudang ke kita untuk diproses. Nah, output dari semua ini pasti ada produknya apa, barangnya, ataupun kalaupun ada jasa, ya jasanya apa. Pasti ada selain produk yang keluar, pasti ada outputnya, ada limbahnya, kecuali jasa ya, ada informasi jadi output. Tinggal kalau lihat dari produktivitas kan rumusnya adalah output dibanding input. Berapa inputnya, berapa outputnya. Output berbanding dengan input. Jadi nilai produktivitasnya akan kelihatan. Nah ini dia nih ada. Nah tetapi inputnya ini kan kalau kita lihat fokus kepada SDM, hanya fokus SDM, bahwa input dari SDM itu adalah pertama tingkat pengetahuan, kedua kemampuan teknis, ketiga adalah metodologi kerja dan pengaturan organisasi, keempat motivasi kerja. Outputnya apa dibanding dengan inputnya yang terukur dan sama yang input yang invisible input ini. Sehingga terjadi apa, kalau dia terlalu besar keluarannya itu bagus, tapi kalau kecil kan berarti nilai outputnya lebih kecil. Kalau besar kan nilai pembaginya jadi besar ya. Ininya kecil, ininya besar, tentunya pasti ukuran produknya jadi besar. Kalau outputnya kecil, berarti ini terlalu besar inputnya. Ya. Nah, jadi ada kaitannya dengan produktivitas dan kualitas hasil ada pasti. Dari sisi produktivitas dia akan menghasilkan nilai yang besar. Tapi perlu juga harus ada pengkondisian secara kualitas. Jangan sampai bikin secepat kerja cepat tapi kualitas jelek kan nggak baik juga. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi ada faktor-faktor teknis yang berhubungan dengan pemakaian penerapan proses produksi secara lebih baik, penerapan metodenya yang lebih efektif efisien. Tapi juga didukung dengan faktor manusia, kemampuan kerja dan motivasi kerja yang merupakan suatu pendorong peningkatan. Jadi itu menjadi sebuah pengantar ya. Nah, ini juga ada. Nah, dengan demikian karena kita melihat bahwa setiap orang bekerja dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda, kita sebagai industriawan tentunya harus punya ada satu metode namanya melakukan penelitian mengenai perancangan. Kita meneliti apa sih pekerjaan, metode apa yang harus dilakukan oleh si orang tersebut supaya lebih kerja dan lebih efektif. Ya, penelitian ini adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik guna mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik. Jadi bisa saja kita analisis suatu proses kerja apa, nah, kita amati nih orang lagi kerja apa, di videoin, dikasih waktu meraih itu berapa, kemudian mengerjakan, kemudian kita analisis kerja itu dan lakukan penelitian who, how, where. Jadi siapa yang melakukan, kenapa mereka lakukan itu, di mana mereka lakukan.
elemen-elemen dasar dari penelitian kerja ini adalah pemikiran ke arah mencapai efisiensi. Jadi kita melihat setiap apa sih yang dilakukan dia, ada kegiatan-kegiatan atau movement atau gerakan-gerakan apa yang sebenarnya nggak perlu harus dilakukan, tetapi dilakukan sehingga mengakibatkan ketidakefisienan suatu pekerjaan. Jadi akibatnya jadi lama. Contoh, misalnya orang lagi kerja sambil ngerokok. Ngerokok itu pekerjaan yang tidak efisien. Kemudian sesuatu ngerokok. Nah, movement untuk gerakan merokok saja udah sesuatu yang tidak alami gitu. Selain mengganggu kesehatan juga akan berakibat kepada kecelakaan. Di situ takutnya ada genangan air atau dengan ada minyak dan sebagainya, akan terjadi kecelakaan. Efisiensi dari segi itu sehingga banyak pekerjaan orang lagi kerja ngerokok. Jadi kerjanya nggak selesai. Harusnya waktunya 1 menit, ya bisa dilakukan 2 menit. Kita kan gitu, kerjanya dikit, ngerokoknya banyak sama ngopinya. Kemudian pemikiran untuk mempertimbangkan perilaku manusia. Ini juga mempertimbangkan perilaku manusia sebagai unsur pokok suksesnya suatu kerja mereka. Jadi kita harus melihat juga perilaku manusia yang ada di sana, apakah ada pengaruhnya termasuk masalah motivasi dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup dari penelitian kerja adalah penelitian metode pengaturan proses kerja. Jadi kita teliti tahapan-tahapan gerakan-gerakan supaya nanti diperbaiki. Nanti bisa juga nanti setelah di usulan perbaikan prosesnya seperti apa, kita dilatih supaya dia melakukan kebiasaan yang sesuai dengan hasil riset kita. Baru pelaksanaan pengukuran kerja ini juga menjadi pertimbangan. Jadi kita pakai stopwatch, datanya berapa menit ya, berapa menit. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, jadi penelitian kerja ini pertama mempertimbangkan dari prinsip-prinsip metode kerja seperti ergonomi. Nanti kita akan bahas nanti setelah ini jauh ya. Kemudian bagaimana studi gerakan, mempelajari gerakan-gerakan orang, terus kemudian memutuskan gerakan yang ekonomi gerakan itu adalah yang kira-kira memiliki nilai tambah terhadap proses kerjaan. Tadi seperti yang saya katakan, contoh misalnya orang lagi kerja sambil merokok, itu yang proses kerja merokoknya itu yang tidak ekonomi, membebankan sebuah proses yang harusnya dibayar, jadi pembayarannya waktunya dipanjang lama. Kemudian penelitian kerja adalah teknik-teknik. Setelah itu kita melakukan teknik-teknik pengukuran, yaitu pengukuran waktu, pengukuran tenaga kerja, berapa, kalau orangnya umurnya segini, dia ngangkut barang bisa enggak dan sebagainya, berapa kilogram, dia harus punya kemampuan umur sekian gitu ya. Pengukuran dampak juga terhadap fisiologis dan sosiologis. Setelah kita kombinasikan antara hasil riset dan pertimbangan literatur ergonomis di gerakan dan lain-lain, buat dirancang beberapa alternatif sistem kerja. Prosedurnya, proses kerjanya harus begini nih, prosesnya begini nih. Kita kasih beberapa alternatif. Termasuk bisa juga dikasih saran benda sesuatu untuk mempermudah atau menghilangkan beban ergonomi, mempermudah si manusia itu untuk lebih ringan lagi bebannya. Nah, beberapa alternatif itu kita kasih saran, apakah pakai alat, pakai teknologi supaya kerjanya lebih efektif, efisien, lebih mudah, waktu pekerjaannya lebih singkat, terus lebih enak secara ekonomi akan lebih bermanfaat. Baru alternatif kita kaji dari segi finansial dan juga dari segi pengembalian modal dan sebagainya, atau sistem kerjanya lebih bagus, lebih cepat, diuji cobakan. Nah, baru keluarlah. Setelah kita dicobakan, baru kita ukur lagi apakah
produktivitas pekerjaan tersebut lebih baik, lebih meningkat, proses output dari sistem satu stasiun kerja itu apakah lebih bagus atau tidak. Ini adalah merupakan sistematis dari langkah-langkah penelitian kerja. Ya. Latar belakang sejarah dan perkembangan studi penelitian ini sudah dilakukan itu zaman dulu, zaman pertama awal-awal teknik industri mulai berkembang. Ilmuwan teknik industri mulai berkembang itu sudah lama, sejak Frederick Taylor sama Fred Gilbert ini mempelajari dari studi gerakan-gerakan tubuh manusia. Gerakan kerja, waktu kerja dipelajari sama mereka tuh. Studi gerakan, pengukuran waktu kerja atau motion and time study. Nah, baru mereka akan memberikan rancangan-rancangan tata cara kerjanya gitu. Dan juga beberapa penelitian-penelitian berikutnya dilakukan oleh Jean P. Ronet, melaksanakan time study untuk pembuatan pasak, kemudian tahun lama ya, tahun 1858 Robert Owen mengingatkan pentingnya perencanaan tata letak fasilitas kerja, tata letak pabrik, dan untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 1911 ini Harrington Emerson mempublikasikan kerja yang, kemudian Henry Ford itu yang punya mobil Ford ya di Amerika menghasilkan konsep moving assembly line. Jadi assemblingnya secara kayak pakai apa namanya tangga berjalan itu. Apa sih namanya? Eskalator, Pak. Bukan eskalator mah di ini, bukan kalau di tahunya di mall-mall dulu ini ya tangga berjalan, Pak. Bukan tangga berjalan, apa namanya? Ada satu alat panjang tapi dia berjalan sendiri sih barangnya tuh baru kerja. Aduh, lupa. Nah, ini kira-kira yang menjadi satu beberapa teknologi, beberapa kajian-kajian, beberapa riset-riset yang terkait dengan studi kerja tuh banyak sekali. Dan nanti perkembangannya akan lebih maju lagi kalau kita kasih inovasi untuk melakukan tambahan teknologi, tambahan alat. Makanya kalian bisa saja ke depan itu tugas akhir kalian adalah merancang satu alat bantu dalam satu industri. Jadi tidak perlu harus membuat sebuah, tetap kalian harus membuat karya karena kalian masuknya tetap masih teknik mesin, tetapi pembuatannya adalah pembuatan jig and picture, pembuatan alat bantu orang di dalam satu industri, untuk apalah gitu di dalam ini akan membuktikan kita berhasil membuat sebuah alat yang bisa membantu orang industri kerja lebih mudah, lebih smart, lebih simple, lebih apa namanya, lebih cepat, lebih efisien, efektif. Nah, ini ada satu video nanti di salah nggak kesini nih. Apa tadi itu? Kopi. Kita dengarkan, kita amati dari nol lagi ya.
Ya, itu merupakan pengetahuan dasar sebelum kita mulai beranjak ke lebih jauh lagi. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Yang mau nanya silakan dihidupkan mute-nya, atau kalau nggak berani ngomong lewat chat boleh. Ada yang nanya? Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Ada? Mungkin sementara lanjut aja dulu, Pak. Lanjut aja dulu. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita kasih gambaran mengenai time motion study ini, sebenarnya secara ini ada dengan metode analisis di mana mempelajari prinsip-prinsip pengaturan kerja yang optimal dalam sistem kerja. Ini kita lebih dalam lagi. Jadi ada sistem kerja, ada material, ada mesin, alat, pekerjaan, lingkungan fisik, baru kita amati ya pekerjaan tersebut, baru kita kasih solusi. Step-step pekerjaannya mana yang paling lebih efektif, efisien ya. Alternatif sistem kerja itu harus mengacu kepada efektivitas dan efisiensi. Kalau industri itu kalau teknik industri memang unggulannya adalah orang yang mampu menghasilkan atau orang yang mampu mengatur atau melakukan riset suatu sistem dan seluruh baik sistem kerja agar bisa menghasilkan sesuatu yang efektif efisien. Itu orang-orang industri. Nah, tujuan dari metode itu adalah pertama ada memperbaiki proses tata cara pelaksanaan pekerjaan. Itu yang utama. Kedua adalah perbaikan dan penghematan penggunaan material. Jangan sampai materialnya banyak. Nah, ini kan merugikan si perusahaan juga. Kemudian mesin. Kita amati mesin berapa kalau mesin nganggur tidak dipakai kan jadi buang-buang uang itu. Kemudian tenaga kerja juga. Tenaga kerja berapa sih yang harus dilakukan? Berapa lembur? Berapa itu kan harus dihitung. Nah, itu yang dikerjakan orang-orang teknik industri. Terus kemudian pendayagunaan usaha manusia dan pengurangan keletihan yang tidak perlu. Jadi pendayagunaan usaha manusia ini akibatnya karena terlalu banyak gerakan yang tidak perlu menghasilkan tingkat keletihan yang cukup tinggi untuk manusia tersebut sehingga pekerjaannya jadi tambah tidak terselesaikan karena terlalu letih. Kemudian perbaiki bisa juga ada kita memberikan usulan perbaikan tata ruangan kerja supaya tidak banyak bergerak. Si tata letak mesinnya juga harus diperbaiki supaya tidak banyak bergerak. Terlalu banyak jalan itu juga menghasilkan tingkat. Di mana bisa jadi karena kondisi-kondisi dari suatu lingkungan kerja yang tidak layak seperti ada satu kemacetan, ada waktu tunggu yang banyak, ada bottleneck ya. Terus ada target-target kerja yang tidak sesuai dengan rencana kualitas. Ada juga karena kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan tidak nyamanan. Misalnya teman kita ada yang meninggal karena kecelakaan di kerja, itu kan orang pasti stop semua. Baru kita perbaiki. Kenapa itu terjadi? Akhirnya pekerjaan targetnya nggak akan tercapai. Jadi program utama untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi akibat cara kerja yang tidak efisien tadi ya. Kita melakukan pengamatan dari hal tersebut. Ada 4 macam komponen sistem kerja. Pertama komponen material, komponen manusia, komponen mesin, dan lingkungan kerja fisik. Misalnya lingkungan kerja, di situ lingkungan kerjanya misalnya berantakan, ada air yang tergenang, ada listrik yang kabel yang nganga gitu kan, itu akan potensi kecelakaan juga bagi. Ini harus kita pelajari. Jadi lingkungan kerja termasuk ada temperatur, penerangan, noise-nya.
Kalau temperatur kerja kan artinya panas misalnya, itu kan harusnya ada blower yang sehingga orang nyaman kerja di sana. Noise juga atau satu kebisingan juga menjadi mempengaruhi dari sistem kerja di tubuh manusia. Kalau terlalu sering noise, bisa jadi ini orang tersebut akan karena menahun itu bisa jadi rada budak gitu bisa ke depan. Nah, ini harus dipertimbangkan itu. Termasuk kita pertimbangkan bahan supply-nya, supply inputnya, bahan bakunya. Apakah ada barang-barang yang sangat mengganggu kesehatan? Nah, harus pakai apa gitu. Menggunakan alat apa? Walaupun itu produk dan juga operator mesin fasilitas lainnya akan mempengaruhi metode kerja. Berbentuk prosedur, langkah, urutan, dan lain-lain sehingga menghasilkan produk jadi output yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Toh kalau dia ngerjain, si manusia mengerjakannya lagi keadaan sakit, bisa juga akan berpengaruh terhadap produk yang keluar nanti. Nah, prosedur telaah metode ini adalah pertama identifikasi operasi kerja yang dilakukan. Ini bisa juga nih kayak menghasilkan tugas akhir nanti ke depan bisa ini jadikan satu topik yang bisa kita lakukan riset penelitiannya. Identifikasi operasi pekerjaan dilakukan, mengumpulkan semua data, dokumentasi metode kerjanya pakai video biasanya atau dari peta proses. Kemudian baru kita usulkan metode kerja yang baru, beberapa alternatif. Baru penerapan metode kerja yang baru yang akan kita uji cobakan, tapi balik lagi ke atas, apakah ada perubahan nggak dari sisi produktivitas. Nah, analisa operasi kerja ini prosedur yang dilakukan untuk menganalisa operasi kerja dengan tujuan untuk memperbaiki metode kerja itu dengan beberapa pendekatan perancangan komponen benda, bisa juga pendekatan proses dari perancangan si komponennya. Misalnya produk menghasilkan tertentu, kalau dengan rancangannya banyak mur yang dilakukan, berarti banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat murnya ya. Tapi kalau build up kan itu juga nggak dikurangi mur-murnya sehingga akan mempengaruhi jumlah metode kerjanya dari sisi perancangan komponen. Dari pemilihan bahan baku bisa juga. Bahan bakunya yang tadinya pakai besi dirubah menjadi plastik dan sehingga tidak menggunakan metode atau mesin dan lainnya yang tidak perlu harus berat kalau pakai logam gitu kan bisa juga. Makanya beberapa produk-produk mobil juga sudah mulai menggunakan banyak bahan baku yang terbuat dari plastik ya. Selain ringan juga bisa tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan, penempaan, grinding dan sebagainya. Proses manufacturing bisa juga pada saat proses ini kita amati proses manufacturingnya. Kemudian bisa lihat dari kondisi lingkungan kerja, perencanaan proses setup mesin dan perkakas, pemilihan bahan material atau sebagai material handling. Itu yang akan kita analisa berdasarkan pendekatan tadi. Dari hasil studi ini diharapkan akan menghasilkan gerakan-gerakan yang memang standar dan menyelesaikan pekerjaan dan lebih efektif efisien. Jadi yaitu rangkaian gerakan kerja yang efektif efisien sehingga memungkinkan gerakannya secara ekonomis lebih simpel, lebih ekonomis, tidak beban tinggi, tidak harus membutuhkan alat-alat yang berat menghasilkan tidak sehingga membutuhkan biaya yang besar. Jadi hal-hal yang diperhatikan untuk mengembangkan metode kerja ini atau gerakan kerja ekonomis antara lain menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kedua, mengkombinasikan beberapa aktivitas menjadi satu aktivitas yang memungkinkan dilaksanakan secara bersama. Ya, jadi kalau memang bisa dilakukan bersama-sama, ngapain harus dipisah gitu kan? Ini bisa kita kurangi. Kurangi faktor kelelahan. Ya. Waktu istirahat, waktu longgar. Terus kemudian perbaiki pengaturan tempat kerja dan desain alat fasilitas yang ada. Aplikasi prinsip ekonomi gerakan ini adalah ekonomi
gerakan yang dihubungkan dengan penggunaan badan. Karena badan kita ada keterbatasan. Untuk barang nggak bisa dari berapa kilo ke atas. Kemudian ada jangkauan. Itu juga harus. Kalau jangkauannya udah sampai hasilnya adalah memiringkan badan, itu nggak normal tuh. Jadi tidak ada beban itu. Tapi kalau misalnya ngambilnya itu tanpa ada beban, tanpa harus memiringkan badan, berarti masih alami ya. Ini bisa tidak masuk ke dalam sebuah beban. Ekonomi gerakan dihubungkan dengan tempat kerja. Di tempat kerja juga disetting secara baik supaya tidak membutuhkan beban kepada tubuh kita. Ekonomi gerakan dihubungkan dengan desain peralatan kerja yang digunakan. Bisa juga ini karena untuk ergonomiskan atau menyesuaikan dari bentuk tubuh lebih nyaman nanti kepada si tubuh. Nah, ekonomi gerakan ini ya dalam penggunaan badan tubuh ini, lihat kondisi fisik orang tersebut, keterbatasannya. Kalau misalnya orang yang kerjanya cacat, berarti kan harus ada penyesuaian dari fasilitas. Nah, kedua tangan bisa menyelesaikan gerakan dalam waktu bersamaan. Jadi kalau bisa sih gerakan ada yang di industri kalau mengerjakannya kebanyakan tangan kanan, setelah selesai bisa-bisa orang tersebut jadi tengkleng, miring semua. Jadi dalam pekerjaannya gerakan dua tangan ini harus seimbang. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Gerakannya berapa waktunya kalau bisa sama. Kedua tangan jangan menganggur pada waktu yang bersamaan juga. Tapi kalau ngerokok cuma satu doang yang bekerja kan. Masa dua gitu. Kan nggak mungkin ya. Kedua tangan jangan menganggur pada waktu yang bersamaan. Jadi kalaupun nanti ada yang kerja satu, nanti bisa juga berimbang. Ini kanan dulu, terus kiri dulu, dan sebagainya. Gerakan tangan harus simetris dan berlawanan arah. Ini adalah merupakan hasil riset dari ilmuwan-ilmuwan ergonomi pada masa lalu. Hanya bagian tubuh yang dibutuhkan saja yang bekerja. Jadi jangan semuanya bekerja. Maksudnya gini. Saya tadi meraih satu barang, tapi sampai harus si badan itu memiringkannya. Ini kan kalau misalnya kerjanya si tangan doang, ya tangan yang bekerja gitu. Hindari gerakan-gerakan patah-patah karena akan cepat menimbulkan kelelahan. Nah, ini gerakan patah-patah ini seperti kayak ambil sesuatu, saya itu gerakan patah-patah ini akan ternyata menimbulkan kelelahan. Nanti kita amatilah. Kemudian penataan fasilitas pekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga gerakan mata terbatas pada bidang yang menyenangkan tanpa perlu harus mengubah fokus. Harus diatur sedemikian rupa sehingga gerakan mata terbatas pada bidang yang menyenangkan tanpa perlu sering mengubah fokus. Ya ini perlu dibahas lebih dalam ini karena gerakan. Saya amati beberapa. Karena mata juga berpengaruh pengaruh terhadap motivasi, terhadap kinerja kita. Makanya ada satu kantor yang memang pekerjaannya itu kantor itu dibuat supaya kreativitas. Kantornya dibuat ini, tembok sebelah kanan, sebelah utara itu warnanya merah. Sebelah ini warna biru, jadi berwarna-warni gitu, sehingga merangsang otak untuk bekerja lebih kreatif. Begitu pula dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu bisa lakukan semacam memancing si mata ini supaya lebih memotivasi kepada orang yang bekerja lebih giat lagi gitu. Ada contoh, ada teknik-teknik kayak contoh mempromosikan ini pengembangan dari selain kerja ya. Ingin mengembangkan sebuah metode yang hipnosis orang bekerja, hipnotis sebuah lagi mempromosikan barang tertentu atau apa. Itu ternyata hasil penelitiannya pada saat itu bisa mempengaruhi orang itu karena pada saat dia
lagi rileks. Lagi rileksnya pada saat kapan? Pada saat dia kencing, pada saat dia kamar mandi. Lagi kencing aja, kalau laki-laki kan ada khusus untuk laki-laki ya. Di depan itu udah ada pamflet terkait dengan program-program. Makanya pada saat sambil baca metode untuk mempromosikan. Dan banyak hal lagi yang hasil riset-riset mengenai ergonomi ini yang bisa dimanfaatkan di dunia nyata. Atau misalnya layout kerja yang tetap, gerakan yang rutin, itu perlu kita kalau yang itu harus kita ada misalnya istirahat berapa lama dan sebagainya. Karena gerakan rutin bisa juga kita rubah, atur si A pindah ke kanan ke tempat yang lain gitu. Jadi kalau gerakan rutin menaun juga akan terjadi kebosanan sehingga akan penurunan terjadi produktivitas. Letak bahan dan peralatan kerja mudah dan nyaman. Nah ini harus kita ciptakan dalam sebuah stasiun kerja ini, letak bahan dan peralatan yang baik. Kemudian layout menggunakan urutan kerja gerakan yang terbaik. Ya, kita harus lakukan riset antar. Memang kita bisa memang ada di dalam teknik industri ada yang fokus untuk orang yang punya keahlian, fokus untuk analisa kerja, khusus di stasiun kerja, antara kerja dengan mesin dan lingkungan. Nah itu ada ilmu khusus, ada orang-orang yang punya keahlian. Jadi bahkan ada laboratoriumnya. Nah kita belum punya tuh laboratorium ke arah sana. Nanti kita akan persiapkan karena ke depan Fakultas Teknik ini ada nambah 2 jurusan teknik manufaktur. Nah itu lebih ke teknik industri. Yang konsentrasi teknik industri itu nanti ke depan akan menjadi terpisah menjadi teknik mesin khusus untuk teknik manufaktur, teknik industri manufaktur. Nah, salah satu outputnya adalah studi kerja ini. Ya. Kemudian dimensi peralatan sesuai dengan ukuran tubuh, misalnya kursi orang yang bertumbuh yang tinggi besar, kursinya pasti akan disetting ulang supaya sesuai dengan tubuhnya ya. Kemudian kondisi ruang kerja diatur dengan baik dari panas, angin dan sebagainya, suhu dan sebagainya. Kita harus lakukan penyesuaian pada saat kapan atau selain tidak hanya angin, udara dan temperatur, juga mungkin tata pencahayaan juga menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan untuk si orang tersebut bekerja lebih baik. Kemudian desain peralatan, ekonomi gerakan, desain peralatannya juga apakah manual atau pakai peralatan mesin. Ya, gunakan peralatan yang multifungsi. Kalau bisa ini multifungsi supaya kalau beberapa produk yang memang continuous itu harusnya pakai tidak perlu harus multifungsi. Peralatan tetap agar mudah dicari. Nah ini juga menjadi salah satu menjadi faktor yang kita bahas bahwa ekonomi gerakan. Kadang-kadang kalau saya amati di industri itu contoh paling gampang di bengkel saja. Bengkel yang tidak teratur, tidak di-manage dengan baik, itu lama waktu untuk menyelesaikan satu kendaraan untuk diselesaikan, contoh motor itu. Si orang tersebut yang petugas bengkelnya itu lamanya lama mencari barang karena dia ada si ini diambil ke si ini mana-mana. Jadi lama penyelesaiannya karena cari waktu mencarinya itu terlalu lama. Nah, tentunya makanya benar Pak. Kita akan beberapa alat-alat atau tempat-tempat board yang kalau naruh alat tersebut ditaruh lagi di situ bisa kelihatannya ada, langsung ngambilnya lebih cepat ya. Nah, kemudian beban kerja harus seimbang. Dan ini banyak hal-hal yang lain yang bisa kita bahas. Kemudian studi gerakan. Nah, ini sama kayak ini yang nanti akan dibahas. Nah, ini kita bahas lanjut aja ya. Nah, ini sampai di sini dulu. Ini gerakan desain peralatan kerja. Nah, kira-kira itu yang menjadi bahan yang disampaikan pada pertemuan pertama ini terkait dengan
riset metode kerja dalam studi time motion study, dan beberapa sedikit disentuh tentang ergonomi dan metode kerjanya. Jadi nanti kita ke depan akan membahas mengenai lebih detail lagi. Selain motion study ada sebagian, baru nanti kita bahas ergonominya, ada antropometrinya dan sebagainya. Sebenarnya menarik ini untuk kita bahas karena kita akan menghasilkan suatu solusi-solusi untuk industri lebih efektif, lebih efisien. Oke, kita buka pertanyaan-pertanyaan. Udah jam 9, sisanya kita diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan kita bahas. Silahkan, siapa yang maju? Boleh Pak, Nur Hidayah Pak. Curhat aja sih Pak. Nur Hidayah. Kalau yang tadi disampaikan, iya Pak. Masih kenal apa ya? Masih apa? Kalau yang tadi disampaikan mengenai manajer kerja dan peraturan peralatan Pak, yang ibaratnya buat memanage waktu, posisi alat, posisi kerja, terus posisi ibaratnya tubuh mana saja yang semestinya bekerja. Saya dialamin di bengkel Pak mengenai hal itu. Ternyata emang kalau penempatan kunci, penempatan itu kan emang lebih ke sikap pribadinya masing-masing Pak. Meskipun contoh kan saya kan kerja di bengkel Pak, mengenai alat ini kan khususnya alat pribadi kan cuman beberapa dari sekian hanya kecil lah saja dari beberapa besarnya alat yang dipakai. Ternyata menurut saya kembali lagi ke pembiayaan sih Pak ya. Bisa dipengaruhi pembiayaan nggak Pak ya? Iya, karena penempatan kunci yang ibarat harus ada alat, harus ada tempat. Tapi kembali lagi kepada komitmen. Jadi gini, memang butuh efisien ya. Efisien efektif itu tetap harus ada pembiayaan juga. Tapi nanti kan akan berakibat kepada kualitas pekerjaan kita lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih berkualitas. Jadi kalau di bengkelnya itu berantakan itu, kalau bengkel tuh ngelihatnya banyak antara oli dengan tanah tuh nyampur semua di situ. Jadi kita banyak nyuci menjadi suatu pekerjaan yang nggak perlu harus dilakukan. Kalau area dari bengkel tersebut bersih gitu kan, orang juga tambah nyaman ngelihatnya. Tapi kamu bengkel di mana? Bengkel yang bagus apa bengkel yang bengkel di semi sih Pak, semi resmi. Resmi ya, bengkel resmi. Nah, semi lebih ke semi sih Pak. Oh, semi. Oke. Nah, itu dipertimbangkan. Ya, kebersihan juga menjadi bengkel membuat kita termotivasi untuk bekerja lebih nyaman kan. Kalau bengkel-bengkel yang pinggiran yang biasa kan berantakan, cari alatnya susah, tidak nyaman gitu. Akibatnya itu ke sana. Jadi gini Pak. Ya, gimana pertanyaan gimana? Pertanyaannya ini kan dari sebuah mekanik kan nggak semuanya ibaratnya lebih ke lulusan mekanik resmi lah Pak. Jadi akan ada yang langsung jadi mekanik di sini. Ini buat menerapkan manajemen mutu, semisal penempatan kunci ataupun sistem kerjanya buat disiplin kunci, disiplin kerja itu gimana Pak? Ada berapa? Jadi kan nggak semua mekanik pertama lakukan training atau kita bikin, setelah dilakukan training, tapi harus dipersiapkan dulu sebelumnya adalah entah itu SOP-nya, entah itu tempat kerjanya. Jadi jangan board penyimpanan barangnya itu tidak disiapkan, cuma ngajarin doang gitu. Tapi untuk sampai ke arah sana bisa juga ajak manajemen. Kamu masuk manajemen apa enggak? Kalau enggak, pengaruhi dulu manajemen karena mereka yang berpengaruh. Jadi kunci dalam penerapan sistem quality atau sistem kerja seperti ini harus diajak top manajemennya. Bahwa ini ada, kalau pengen lebih efektif, efisien, lebih kualitas bagus pelayanannya, ini berakibat kepada fasilitas yang harus disiapkan. Nah, satu itu, yang kedua setelah itu baru kita kasih training mereka, tata caranya, kita siapkan SOP-nya, kita siapkan instruksi kerjanya. Nah, baru setelah dilakukan itu tetap harus ada yang pengawasan
Supaya nanti kalau nggak ada ngawas, balik lagi kebiasaan dulu, akan terjadi lagi seperti itu. Tetap harus ada, kalau bisa ada reward and punishment. Dengan adanya reward and punishment, orang akan bekerja sesuai dengan aturan. Gitu, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Materi ini kita rekam, ya. Nanti kalau udah selesai, nanti saya kirim kepada di grup. Jadi tinggal bisa akses sendiri hasil rekaman kita. Jadi ada yang sinyal yang entotembol, kadang masuk, kadang enggak, kadang bisa lihat dari rekaman kita nanti ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada, atau ada yang hadir cuman dia fokus ke yang lain. Daftar yang penting saya hadir tapi tidak fokus dari itu, nggak apa-apa, nanti kan bisa lihat di rekaman tadi ya. Ada tidak? Tapi yang jelas sekalian udah absen kan? Ada yang belum absen nggak? Udah, Pak. Udah semua. Ya, Pak. Mana, Pak? Udah semua, Pak. Oke, alhamdulillah sudah. Nanti saya... Langgahannya, Pak. Hah? Gimana? Absennya gimana? Nanti yang ada namanya Pak, lupa Pak kasih nama. Oh, Absen gimana, Pak? masa nggak dikasih, masa kan link langsung keluar ada pertanyaan nama. Coba masuk. Iya, Pak, lupa, Pak. Udah, Pak. Nah, coba masuk. Absen itu berarti udah masuk gini langsung terabsen, enggak. Daftar lagi ke sini, ke ada formnya. Ya. Udah? Itu berapa orang masuk? Ini yang terdaftar 41. Yang masuk ke sini ada berapa orang nih? Saya lihat nanti ya. Nih. Hitung aja, Pak. Oh, nggak bisa. Harus pakai. Belum. Bentar dulu. Belum, Pak. Udah? Nilainya oke. Oh, ya sih. Nah, coba lihat di saya pakai. Ganda man, Pak, ganda. Baru 18 orang. Yang hadir 41. Yang respon cuma 19 nih, baru nambah. Yang lain pada Saya kemana? udah belum, Pak. Saya juga baru ini, Pak. Baru misi, Pak. Dibilangnya udah Soalnya daftar. nggak ada tampilan itu, Pak, tadi. Oh, Misi ya di karena, terlambat karena pas masuk itu sudah di launching ya. Tadi Coba isi. Baru 20 nih sekarang, ada 20. 41 orang baru absen 20 orang. absennya di mana, Pak? Ya. Dilihat Dilihat di chatting, chat, kolom chat. Kolom chat, lihat kolom chat. Chat. Nah, ada nggak? Ada, Pak. Nah, itu. Kirain tadi saya ngomong ngerti. Nah, balik lagi nih, saya kirim lagi tuh. Bukan. Pincang mobil pincang. Baru 22 orang. Daftar sih 41, tapi jangan sampai saya nggak belum, absen. Pak. Ya udah, Bisa dicek nggak sih, Pak, absennya, Pak? Iya, ini saya lihat. Nih, saya buka. Juga, Pak. Saya udah, Pak. Nih, saya lihatin ya. Iya, Pak, dilihatin, Pak. Tuh. Lalu Itu ada baru 23 orang ini. Ini lihat responnya 23 orang. Saya klik lah. Pertemuan keberapa, nih. Pak? Ada 24 sekarang. Pertemuan keberapa? Pertemuan pertama. 1. Yang udah daftar nih, Mustafa Kamal, Khalil Anwar, Mahyu Nur Muhammad,
Wawan Setiawan, Hamka, Nur Hadi, Dwi. Nah, lihat tuh yang udah daftar. Anang udah belum, Pak? Ini baca sendiri, lihat. Bisa nggak? Ada, Pak. Nah, tuh. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Dika. 27. Udah 27 nih. 27 orang. 28. Ada yang ngomong pertemuan kedua nih, siapa ini? Iya, salah, Pak. Aduh, Kirain dari pertemuan kedua. Cara ngulangnya gimana, Pak? udah nggak usah lah, sama aja. Yang saya akan lihat Oke, siap. pada saat nanti kalian isi itu akan kelihatan tanggalnya, jam berapa dia daftar. Jadi ada yang bohong juga bisa kelihatan, misalnya oh saya udah daftar, jadi bisa aja kan bikin berapa kali. Oh, Saya udah belum, Pak. udah ada 3 orang nih. Rizky Tiara Macan, Pak. Kenapa? Kalau absenan nanti bisa nggak Pak? Nilai saya masih jelek pas nilai saya Pak. Absen. Iya, tinggal diklik aja. Ya Kalau sinyal sekarang singkat. bisa ini kan berarti bisa dong ya, itunya apa? Internetnya. Datanya beda Pak. Datanya beda. Iya. Maksudnya gimana, saya nggak ngerti datanya beda. Oh. Saya kirim ininya di grup ya. Tapi bisa kelihatan kok kalau misalnya dia nggak daftar, coba. Kalau grupnya mana ya? Oh. Bentar. Coba dilihat nggak bisa ya. Alamatnya coba dikirim ke grup. Ini kan sorry, ini udah bisa ya. Ada 34 nih. Ada 34. Baru 34 orang. Nah, Yang ya. udah Pak ya? Boleh ini. Boleh, kalau udah selesai daftar absen, silakan bisa Ya. keluar. Ya, maksudnya ya. Pak, misalnya Ini ada bisa kan saya. Pak? Kenapa? Masih bisa kan? Kalau absenan nanti masih bisa kan? Harus sekarang, nanti akan terdata di timeline-nya, daftarnya jam segini pada saat waktu yang sama dengan kita. Kalau lain-lain berarti kan waktunya udah lewat dong. Pak, saya mau nanya. Saya kan tadi salah tuh ke pertemuan kedua. Nah, itu gimana, Pak? Balik lagi, kamu konfirmasi perbaikan. Lah, bukan. Absennya tadi ketika pertemuan kedua. Salah. Harusnya pertemuan pertama kan? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi tetap di absen. Ya udah kelihatan, nggak apa-apa nanti di Tapi kalau kamu mau perbaiki, coba lagi ke awal kan pasti nggak bisa tuh. Nggak bisa, iya. Coba lagi, sekarang udah saya batasi tanggapannya, tidak satu tanggapan. Oke, siap. Coba Tunggu. Coba. Walaupun ada 2 kali juga nanti kelihatan 1 orang. Nanti saya kayak gini nih, nanti kelihatan akan keluar seperti ini nanti. Nah, ini timestamp-nya kelihatan jam berapa dia daftar. Ya, namanya sekalian pertemuan pertama. Nah, ini yang kedua tinggal dirubah kan, Alfonso ya. Ini bisa kelihatan. Ini mau balik lagi mana ya? Ada 37 orang sekarang. Pak, saya mau nanya Pak, itu NPM saya salah Pak. Kenapa?
NPM-nya salah Pak. Gak apa-apa. Ya udah, mau diperbaiki juga bisa kok sekarang. Klik lagi, terus kemudian perbaiki. Udah 37 maksimum. Tadi yang daftar 41, apa akan ada 2 ya? Ada yang 2 orang. Yang lain apa? 41 ini. Sama saya dikurangi berarti 40 orang harusnya ya. Ada 3 orang lagi yang belum daftar. Atau jangan-jangan dia daftar, ikut meeting, tapi dia sibuk kerja yang lain. Dia nggak tahu instruksinya. Pak, itu absennya nanti harus pas awal jam masuk apa gimana, Pak? Nggak masalah selama waktu berjalan. Baik, Pak. Waktu berjalan kita ini, ya pada saat di situ dia daftar. Jadi saya lihat dari timeline-nya bisa kelihatan. Kayak yang tadi kan. NPM nggak dibeli juga nggak apa-apa kan Pak? NPM. Kenapa? Yang NPM nggak apa-apa kan Pak? Yang penting Nggak apa-apa, nanti kan nama bisa kelihatan. Ya Pak, makasih. Pak, Ya, tetap nggak bisa aja Pak. Anda sudah menanggapi tulisannya. kenapa tulisannya apa? Anda sudah menanggapi. Iya, Bisa Him, sekali. sama Him. Nggak apa-apa Him. Nggak apa-apa, cuman Siap, tanggapan doang ya? Iya. Nggak apa-apa. Toh saya lihatnya kan pada saat nama NIM, ya NIM nanti bisa dikonfirmasi lagi, NIM ini sama nggak dengan. Nah itu kan time-nya ini kan bisa kelihatan ini. Yang penting itulah namanya pertemuan kedua. Nanti saya bisa rubah kok dari sini, tinggal rubah ke 1 gitu. Oke? Nggak masalah lah. Biasalah. Oke? Sudah? Bapak. Udah Pak, udah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.